Hai Sobat Mahasiswa, senang sekali pada kesempatan kali ini bersama saya Muhammad Farhan Bismantaka Adi Pratama dalam podcast BBM, Bincang Bersama Mahasiswa. Dan edisi kali ini, edisi resepsi sastra, di mana kita akan mengulik jauh terkait materi resepsi sastra. Nah, sudah penasaran kira-kira siapakah bintang tamu kali ini? Begitu ya. Langsung saja saya perkenalkan, mereka adalah mahasiswa Universitas Jember. Ini dari sebelah mana ya? Oh, sebelah kanan dulu mungkin. Mas. Sebelum perkenalan Mas ya. Ini kan apa tadi nama podcastnya? Bincang Bersama Mahasiswa. Bincang Bersama Mahasiswa. Kan pastinya ada jargonnya. Oh, iya. Jargonnya dulu. Ya. Jadi gini ya. Ketika saya mengucapkan BBM, Bincang Bersama Mahasiswa. Siap. Oke, siap. Baik. BBM, Bincang Bersama Mahasiswa. Oke, silakan jelaskan dari kan tambah semangat. Mas siapa nih? Ya. Teman-teman, perkenalkan nama saya Hafid Putra Ditama. Sebagai seorang mahasiswa dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, khususnya dari angkatan 2020 yang sedang menempuh mata kuliah Sosiologi Sastra khususnya dan tepatnya pada semester 5. Seperti itu. Oke, ya sebelah kiri saya ini dengan Mas siapa? Baik ya, nama saya Andre Hidayat. Saya juga dari Universitas Jember, juga dengan program studi yang sama, yakni Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Juga semester yang sama, semester 5, di kelas yang sama juga, begitu. Wah, tadi kalau tidak salah dengar dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra ya Indonesia. Berarti Mas Hafid dan Mas Andre tentu banyak belajar tentang sastra ya? Ya. Sedikit banyaknya begitu Mas. Iya. Sesuai dengan nama program studi lah. Ya. Jadi saya tidak salah undang nih. Tentunya Mas Hafid dan Mas Andre lebih paham dunia sastra. Namun podcast kali ini kita akan merujuk pada satu tema saja nih. Topik yang akan kita bahas yaitu resepsi sastra. Ya. Pasti materi ini sudah di luar kepala ya Mas Hafid dan Mas Andre. Di luar kepala ini paham atau enggak paham? Ya, pasti paham lah. Kan backgroundnya memang pendidikan bahasa dan sastra. Ya. Semoga saja paham ya. Oke, baik Mas Hafid dan Mas Andre. Jadi begini Mas, berbicara tentang resepsi sastra, mungkin sobat mahasiswa sekalian ini masih belum paham apa ya yang dimaksud resepsi sastra itu. Bagaimana bentuk atau resepsi sastra itu bagaimana? Mungkin dari Mas Hafid terlebih dahulu. Oke. Silakan. Gini, Mas Farhan, sebelum kita menuju pada resepsi sastra, di situ ada dua kata. Yang pertama resepsi, yang kedua adalah sastra. Nah, sebelum mengenal lebih jauh, kita patutnya harus mengenal dulu sebenarnya sastra itu apa, ya kan? Sastra itu merupakan bentuk media atau penyampaian pesan dari pengarang kepada pembaca. Jadi ada tiga hal di sini. Jadi ada pengarang, yang kedua adalah karya sastra, yang ketiga yaitu penikmat atau pembaca karya sastra itu sendiri. Nah, jadi pengarang ini sebagai pembuat pesan, ya, dan karya sastra itu adalah media penyampaiannya, entah itu dalam bentuk puisi, cerpen, novel dan sebagainya lah, ataupun novel ya tadi. Ya. Yang ketiga ada penikmat atau pembaca sebagai tujuan dari pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang itu sendiri. Nah, jadi apa kaitannya dengan resepsi sastra? Jadi resepsi sastra, resepsi ini adalah bentuk penerimaan. Nah, ada kaitannya dengan pragmatik ya. Jadi ini kan resepsi sastra itu tujuannya adalah menyampaikan pesan secara eksplisit melalui karya sastra. Jadi ada kaitannya gitu. Seperti itu. Jadi resepsi sastra ini bentuknya itu merupakan tanggapan-tanggapan. Nah, tanggapan-tanggapan apa? Tanggapan-tanggapan dari penikmat atau pembaca dari karya sastra itu sendiri. Ya, yang menikmati gitu. karya tersebut ya. Gitu. Oke. Mungkin dari tanggapan Mas Andre sendiri bagaimana? Ya, mungkin lebih kepada menghimpun penjelasan dari Mas Hafid tadi terkait resepsi sastra.
ini fokusnya kepada pembaca atau penikmatnya ya. Bagaimana kemudian nanti pembaca itu memahami untuk kemudian menanggapi suatu karya sastra tersebut. Jadi begitu. Itu menurut saya. Berarti menanggapi ya Mas Farhan ya. Mohon izin menambahkan mengenai menanggapi itu tadi berarti ada eksperimen itu. Bagaimana ketika kita ingin mengetahui tanggapan-tanggapan ketika kita tidak melakukan sesuatu terhadap pembacanya. Iya, jelasnya perlu dilakukan sebuah kajian, jelasnya, tapi fokusnya kepada pembaca ya. Pembaca, bukan lagi pengarang atau karya sastra yang bisa dikaitkan. Cuman untuk pengarang sendiri mungkin pokok intinya kaitan sedikit dengan pembacanya nanti, dengan kajian terhadap pembacanya nanti, begitu. Nah, oke, sangat menarik ya. Ini sudah awal, ini sudah panas. Bisa sambil minum ya, sambil kita ngobrol dengan siap. santai. Nah, tadi juga kalau tidak salah dengar, teman-teman semua ini ya, Mas Hafid dan Mas Andre, ini kan berasal dari prodi PBSI, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 5. Ya. Nah, di semester 5 ini Mas Hafid dan Mas Andri itu menempuh mata kuliah apa yang ada kaitannya dengan resepsi sastra? Oke. Mungkin dari Mas Andri terlebih dahulu. Baik, untuk mata kuliah ya yang di dalamnya itu masuk dalam artian resepsi sastra ini masuk ke dalam mata kuliah tersebut itu ada 3. Yang pertama ya kritik sastra, kemudian psikologi sastra, juga ada sosiologi sastra. Nah, kritik sastra ini berarti kita menilai. Nah, sebelum kita menilai, kita perlu memahami dulu karya sastra tersebut. Artinya menanggapi bagaimana makna-makna yang disampaikan oleh pengarang melalui karya sastra tersebut, untuk kemudian kita nilai terkait karya sastra ini baik atau tidak, begitu. Baik untuk diajarkan atau tidak. Kemudian untuk psikologi ya, ini kaitannya dengan aspek ini kepribadian pembacanya. Bagaimana nanti dalam aspek psikologi yang terdapat dalam karya sastra ini terbaca atau bisa diserap oleh si pembaca ini, diserap dalam artian bagaimana dia memahaminya, aspek-aspek apa yang kemudian bisa diterapkan, begitu. Kemudian untuk yang sosiologi ya, sosiologi jarnya sosial, aspek sosialnya dari karya sastra tersebut pasti tidak luput dari latar budaya atau latar sosial dari si pengarang. Nah, bagaimana kemudian melalui pemikirannya pengarang ini menyampaikan pesan dari sisi budaya atau tempat dia tinggal kepada penikmatnya. Kan penikmat ini tidak hanya fokus pada satu masa, maksudnya tidak pembaca ini tidak serta-merta cuma satu masa dengan pengarang, bisa dengan masa setelah pengarang, begitu kan. Jadi begitu. Oke, cukup padat ya, kompleks banget ya. Ya. Mungkin ada tambahan dari Mas Hafid. Ya, jadi pada kenyataannya terkadang kita sebagai semester 5 ya, dan sebagai orang awam juga dan baru masuk di dalam dunia sastra, terkadang itu sedikit bingung. Mengapa di resepsi sastra ini ada di ketiganya? Ternyata memang ada kaitannya dari ketiganya itu. Seperti itu, Mas Farhan. Jadi jadi apa ya? Misalkan kita kaitkan dengan psikologi dan sosiologi, di mana psikologi ini lebih kepada diri kepada entah itu pengarang, tokoh di dalam karya sastra maupun pembacanya. Sedangkan sosial, bagaimana individu ini berinteraksi dengan luarnya. Bisa dikatakan ya secara dengan kata-kata lain, psikologi ini lebih kepada internal, sedangkan sosiologi eksternal. Gitu. Hubungannya, korelasinya gitu. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih. Mengapa resepsi sastra itu perlu dilakukan? Mungkin Mas Hafid bisa menjelaskan. Baik, tadi kan dilihat dari pengertian resepsi sastra ya, itu kan tanggapan dari penikmat sastra dan pembaca karya sastra itu sendiri. Ya sebenarnya ya sudah jelas untuk mengetahui bagaimana tanggapan dari penikmat atau pembaca. Bagaimana kaitannya dengan perkembangan dari sastra, yaitu untuk mengetahui saja sebenarnya, untuk mengetahui tanggapan dari penikmat atau pembaca sastra itu sendiri, gitu. Oh iya,
Mungkin ada tambahan dari Mas Ya. Andri. Jadi sebenarnya ya, ini menurut saya ya, resepsi sastra itu bisa menjadi titik balik kepada karya sastra itu sendiri. Dari segi apa? Kan gini, resepsi sastra ini kan menyerap atau memahami makna yang terkandung di dalam karya sastra. Terlepas ini menggunakan teori yang manapun ya. Nah, di mana nantinya itu dapat dibuat suatu wujud, mungkin bisa kritik ya, atau mungkin apresiasi lanjutannya. Nah, itu kan bisa menjadi titik balik. Oh, karya sastra ini sebenarnya bermaksud apa? Karya sastra ini kurangnya di mana? Terus karya sastra ini perlu dikembangkan apanya lagi? Begitu. Itu menurut saya begitu. Jadi untuk alasan khususnya ya untuk karya sastra itu sendiri Karya sebenarnya. sastra itu sendiri, terus juga untuk sebagai pembelajaran. Jadi apa ya? Kan fungsi sastra itu ada dua kan? Estetika sama pembelajaran. Ya, jika fungsi itu sebagai pembelajaran, maka harus ada subjek dan objek, harus ada yang mengajarkan, harus ada juga yang diajarkan. Nah, dalam hal-hal ini kan yang menjadi tujuan dari pembelajaran ini, pengajaran ini adalah si pembaca. Bagaimana nanti pembaca ini dapat menerapkan nilai-nilai yang ada dalam karya sastra kepada kehidupannya gitu. Nah, tadi Mas Andre ya sempat bilang bahwa resepsi sastra itu merupakan pemberian tanggapan ya, betul, menanggapi. ada reaksi baik itu positif maupun negatif berarti. Nah, lalu apa bedanya antara resepsi sastra dengan apresiasi? Oke. Jadi gini, namanya kan resepsi sastra. Resepsi berarti menyerap kan? Menyerap kan? Iya. Ya. Menyerap artinya kita memahami dulu. Nah, aspek resepsi ini itu lebih kepada kita memahami karya sastra ini dari segi apapun ya, baik dari segi psikologi maupun sosiologinya. Lalu kemudian ketika kita sudah memahami karya sastra ini, kita baru menilai ataupun menghargai. Nah, ada dua cabang ya, menilai atau menghargai. Nah, menilai ini masuk ke dalam kritik sastra. Kalau menghargai, apresiasi sastra. Jadi semacam apa ya? Apresiasi dengan kritik sastra ini lanjutan dari resepsi sastranya begitu. Berarti ketiganya secara kesimpulan itu berkesinambungan juga. Nah, ya. Gitu. Saling berhubungan. Nah, ya betul. Awal mula dari kritik sastra dan juga apresiasi sastra kan kita harus menerima dan memahami. Nah betul. Seperti itu maksudnya. Menanggapi dulu, baru kita menilai atau menghargai gitu. Jadi istilahnya seperti tahap-tahapan begitu ya. Kita membaca, kemudian memahami, menghargai, kemudian menilai gitu. Oke, baik. Cukup jelas ya, cukup paham ya sobat mahasiswa. Baik, Mas Andre dan Mas Hafid ya, saya sedikit lupa ini grogi soalnya materi yang disampaikan ini cukup menarik dan cukup berat bagi saya, terutama yang bukan basic sastra ya. Dan Mas Andre dan Mas Hafid ini kan sudah terbiasa mempelajari dalam perkuliahan dunia sastra. Nah, selanjutnya saya akan mengundang nih salah satu narasumber baru yang mungkin sudah sampai di depan ini narasumbernya ini. Ya pantesan ini kok saya bertanya-tanya dari kenapa ini minumannya kok ada 4 ya? Dan juga disediakan 4 gitu. Dan kursinya juga ada 4 dan kosong gitu. Sebenarnya tadi langsung barengan, tapi narasumber ini sedang terjebak macet ya, kan tahu sendiri di kota ini macetnya luar biasa. Oke, silakan masuk Mas. Selamat datang Mr. Birul. Ya. Oh, sudah kenal ya? Ya kan, kenal kan sama sastrawan. Wah, ternyata satu kelas ya perkuliahan ya. Ya, monggo disapa dulu nih sobat mahasiswa. Halo, baik teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Birul Walid. Sama seperti mas-mas yang lainnya juga, saya berasal dari Universitas Jember, prodi yang sama juga.
Oke, berarti saya panggil ini Mas Birul ya. Mas Birul, Mas Hafid, dan Mas Andre. Ya. Boleh diminum. Oh ya, silakan. Memang sudah dipersilahkan, Mas. Baik, tadi kan sudah dijelaskan nih bagaimana teori ya, teori mengenai resepsi sastra itu sendiri bagaimana. Nah, sekarang saya ingin membahas, mungkin Mas Birul nih yang baru datang nih ya, langsung saya tanya ini. Saya penasaran nih bagaimana Mas Birul untuk menjelaskan resepsi sastra itu bagaimana. Nah, Mas Birul, mungkin ada artikel yang pernah dibaca oleh Mas Birul? Ya, ada beberapa artikel atau analisis kajian novel yang pernah saya baca. Terkait sastra jelasnya ya. Oke, bisa dijelaskan apa judulnya, artikel apa ini? Judulnya yaitu analisis pendekatan resepsi sastra terhadap novel Sebuah Usaha Melupakan karya Boy Chandra. Wah, berat. Sebuah usaha melupakan ya. Ini buat anak muda semuanya ini kayaknya. Mungkin Mas Hafi dan Mas Andri langsung terangsang ya. Ya, karena kita ada selama kata-kata ini melupakan iya, ya. karena kita selama ini kan diajarkan untuk mengingat bukan melupakan. Oke, kita fokus dulu ya. Biar sobat mahasiswa ini tidak bertanya-tanya mengenai analisis artikel yang telah disebutkan oleh Mas Birul. Oke, Mas Birul, secara garis besar artikel ini membahas tentang apa? Membahas mengenai sebuah pengalaman dari penulis itu sendiri, yang dimana menunjukkan resepsi sastranya yang dialami oleh penulis tersebut. Oh, Boy Chandra ya tadi ya. Berarti ini novelnya ya, bukan artikelnya begitu. Oke, tentu kan dalam menulis sebuah artikel ini kan ada sebuah analisis ya, metode apa yang digunakan, hasilnya bagaimana, pembahasannya bagaimana. Nah, mungkin sobat mahasiswa ini penasaran. Jadi sobat mahasiswa ini ingin tahu bagaimana sih penulisan artikel atau analisis terhadap suatu karya sastra dengan kajian resepsi sastra itu sendiri. Nah, mungkin Mas Birul bisa jelaskan ya, di artikel itu metode apa yang digunakan dalam penelitian tersebut? Baik, dalam artikel tersebut menggunakan metode deskriptif kualitatif, di mana metode ini menunjukkan sebuah cara untuk memecahkan suatu permasalahan yang dilihat dari objek ataupun subjeknya, yaitu subjeknya berupa dengan membaca dan memahami isi dari novel sebuah usaha melupakan karya Boy Chandra tersebut. Nah untuk Mas Hafid dan Mas Andre mungkin sudah pernah baca ini artikel yang telah disampaikan oleh Mas Birul ini. Kemarin sempat dibahas ya. Jadi sedikit banyak ya paham lah terkait isinya, meskipun tidak sepaham Mas Birul ini sebagai ahlinya begitu. Sama. Oke. Nah, Mas Birul, tadi kan sudah dijelaskan nih bagaimana metode yang digunakan. Nah, selanjutnya tuh hasil dan pembahasan artikel tersebut tuh bagaimana bentuknya? Baik, sebelum membahas atau menunjukkan hasil, mungkin saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai novel ini ya. Novel ini ditulis oleh Boy Chandra pada tahun 2016 pada cetakan pertama diterbitkan oleh Mediataka di Jakarta. Novel ini berjumlah 370 halaman. Cukup banyak ya. Ya, sebenarnya agak tebal itu ya. Usaha untuk melupakan itu ternyata tidak gampang. Sesuai dengan judul. Betul. Ya, bisa dilanjutkan dulu Mas Birul. Teknik penulisan dalam novel ini juga menggunakan 4 paragraf dalam setiap lembar judulnya. Ya. Dan hasil dari analisis pendekatan resepsi pada novel ini yaitu yang saya temukan dalam cerita ini antara lain, novel ini dapat dikatakan sebagai novel membangun jiwa karena di dalamnya menceritakan
kisah percintaan seseorang atau penulis tersebut yang ditinggalkan oleh kekasihnya. Jadi ini lebih kepada pengalaman pribadi Pengalaman. si pengarang begitu. Sesuai ya. dengan yang disampaikan Mas Agus. Untuk sobat mahasiswa nih, jangan ikut baper ya. Karena bahasan kali ini mungkin cukup ekstrim untuk dunia-dunia kehatian ya. Apalagi pada Menyangkut para perasaan ya. Ya, bisa dilanjutkan Mas Birul. Yaitu bisa dikatakan di mana kita sebagai penikmat atau persepsi sastra atau pembaca, kita bisa merasakan apa yang dirasakan pengarang tersebut. Seakan kita itu ikut serta dalam novel tersebut. ikut merasakan begitu. Ikut merasakan apa yang dirasakan yang dialami oleh pengarangnya. pengarang begitu. Mungkin segitu. Ya, ini kan lebih kepada aspek psikologi. Maksudnya yang ditransfer oleh pengarang itu kan lebih kepada luapan perasaannya kepada si pembaca itu. Mungkin menurut Mas Hafid ya. Lebih kepada bertanya. Iya, bisa silakan bisa dilanjutkan karena kan kita dialog interaktif ya. Oh iya. Jadi tidak harus saya bertanya karena teman-teman Mas Hafid, Mas Andri dan Mas Birul ini kan lebih paham. Jadi mungkin mungkin ada yang harus disampaikan. Nah, sebenarnya ini lebih kepada perbandingan ya. Jadi kayak untuk sosiologi sastra sendiri itu bagaimana Mas? Kaitannya dengan sosiologi sastra novel ini gitu. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Mas Birul ya bahwasannya pengalaman kisah cintanya. Nah itu kan sudah melatar belakangi dari sosok pengarang itu sendiri. Nah jadinya usaha dari Boy Chandra ya untuk membuat karyanya itu turut sertakan si pengarang supaya bisa memahami. Nah seperti tadi yang dikatakan kan, resepsi itu memahami, kritik itu menilai, dan apresiasi itu menghargai. Jadi ikut memahami apa dari rasa ya yang dirasakan oleh si pengarang. Iya. Lanjut. Gitu. Berarti ini kacamata pembaca ya? Iya. Rasakan ya. Jadi seperti topik yang sekarang kita bahas, resepsi sastra. Oke, bisa mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Mungkin. Oh iya. Baik. Nah, tentu dalam penulisan artikel juga kita kan tidak semerta-merta kita langsung menulis nih dan mungkin langsung menuangkan apa yang telah dibaca atau hal-hal lain yang ada dalam pikiran kita tuangkan langsung dalam tulisan. Kan tidak bisa disebut sebagai artikel karena artikel kan ada ketentuan-ketentuan yang harus dipahami oleh teman-teman khususnya sobat mahasiswa yang belum paham dunia sastra dan juga bagaimana menulis analisis ya kritik sastra atau analisis sastra melalui pendekatan resepsi sastra. Nah dari artikel yang Mas Hafid, Karena bajunya sama. Iya, karena sama-sama hitam ini. Dari Mas Birul, ya. Mungkin kekurangan dan kelebihan artikel tersebut dalam segi pembahasan dan penulisan itu seperti apa? Ya, baik. Mungkin segi kekurangan terlebih dahulu. Iya. Mungkin segi kekurangan dari analisis pembahasan dan penulisan tersebut yaitu kurang terdapatnya seperti contoh-contoh yang menunjukkan adanya resepsi sastra dalam artikel tersebut. Untuk kelebihannya Mas? Untuk kelebihannya memiliki banyak kelebihan dalam artikel ini, yaitu yang pertama dalam teori, dalam dasar, dalam metode dan pembahasannya yaitu sangat jelas dan efektif dan dapat dijadikan acuan contoh bagi teman-teman mahasiswa yang lainnya. Oke, baik. Nah, tadi kan Mas Andre ya, kan sempat membaca ya artikel ini. Nah, menurut Mas Andre ini bagaimana kekurangan dan kelebihan? Oke, untuk kekurangan ini ya mungkin kurang ada contoh yang lebih luas. Itu kan yang terdapat dalam analisis artikel tersebut itu menurut saya masih cukup terbilang sedikit karena sampel yang digunakan itu tidak spesifik kepada mungkin yang benar-benar merasakan ketika membaca novel tersebut begitu. Yang dijelaskan dalam hal itu
lebih umum gitu ya. Itu mungkin kekurangannya. Kalau terkait kelebihan mungkin apa ya, pada artikel tersebut ini paparannya sudah lumayan jelas ya, jelas, lugas dan padat gitu. Oke. Nah, jadi itu ya sobat mahasiswa, bagaimana sobat mahasiswa cara untuk menulis ya mengenai analisis pendekatan khususnya persepsi sastra terhadap karya sastra. Nah, mungkin nanti Mas Birul bisa share link ya untuk nanti saya akan sertakan dalam podcast video ini supaya teman-teman sobat mahasiswa juga tahu bagaimana bentuk dari artikel tersebut. Nah, baik Mas Hafid dan Mas Andre maupun Mas Birul. Nah, sebelum saya akhiri ya, begitu. Mungkin ada closing statement untuk podcast kali ini untuk sobat mahasiswa nih tentunya. Mungkin dari siapa dulu nih? Mulai dari siapa ya? Dulu. Oke, silakan Mas Hafid. Jadi untuk teman-teman semua di mahasiswa, entah itu mahasiswa kupu-kupu dan sebagainya ya, resepsi sastra itu merupakan cara untuk kita memahami bagaimana suatu karya sastra itu dibawakan oleh seorang pengarang. Kaitannya dengan sastra itu sendiri, bagaimana kita mengambil hikmah atau pesan yang ada pada karya sastra itu sendiri. Jadi baik untuk teman-teman semua, sebagai seorang mahasiswa, khususnya mahasiswa dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, haruslah kita melakukan resepsi sastra seperti yang kita sudah bahas tadi. Seperti itu. Ya, mungkin dari Mas Birul. Mungkin dari saya, terlebih dari tadi saya menjelaskan mengenai analisis artikel ini ya. Dalam analisis artikel ini, jadilah persepsi sastra seperti yang dilakukan dalam pengarang novel sebuah usaha untuk melupakan. Di mana pengarang itu menuliskan pengalaman pribadinya. Ya, terakhir untuk Mas Andri mungkin. Baik, yang ini mungkin komprehensif statementnya mungkin dilihat dari segi ini ya, resepsi sastranya sendiri. Resepsi sastra ini sebenarnya bukan sebuah disiplin ilmu, tetapi adalah masuk kepada disiplin ilmu yang lain. Jadi gini, ketika kita melihat suatu problem, maka kita tidak bisa membedah problem itu hanya dengan menggunakan satu pisau, tetapi perlu banyak pisau untuk membedahnya, dilihat dari segi manapun gitu ya. Contohnya semisal kita melihat sesuatu ini orang gila mungkin dilihat dari aspek psikologi adalah psikologinya tidak normal, tapi ketika dilihat dari segi sosiologinya mungkin penyebab dia gila adalah mohon maaf ya, mungkin dari segi dia dapat pembelian atau mungkin orang tuanya yang berbantu. Jadi lihatlah suatu problem atau masalah tidak hanya dengan satu pisau, tetapi beragam macam pisau, seperti itu. Oke, tepuk tangan ya. Oke, masih ingat ya jargon kita? Masih. Ini Mas Birul. Oh iya, Mas Birul, ketika saya mengucapkan BBM, kita bersama-sama untuk bincang bersama mahasiswa. Oke, BBM, bincang bersama mahasiswa. Baik, terima kasih sekali lagi, terima kasih ya untuk Mas Hafid, Mas Andre dan Mas Birul sudah berkenan hadir di podcast BBM. Terima kasih juga untuk sobat mahasiswa yang sudah berkenan menyaksikan podcast BBM ini. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Saya Muhammad Farhan Bismantaka Adi Pratama dan saya Hafid Putra Aditama. Saya Muhammad Birul Walid. Andre Hidayat. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lain kali undang kami lagi ya Mas ya? Iya, pasti ya. Nanti jangan bosan-bosan ya untuk berbagi ilmu. Tentunya untuk sobat-sobat mahasiswa ya. Jadi ilmu itu harus kita tularkan, kita harus sebar ilmu itu, dan kita juga jangan sampai berhenti untuk belajar.
Karena ada sebuah hadis ya, ya mungkin bisa Mas Andri mengetahui. Qala Ibnu Ilmi faridatun ala kulli muslimin. Ya. Carilah, carilah. Salah artinya bro. Oh. Salah. Ya, bagaimana Mas? Ya, terus. Ayo kita. Ya, mari. Bisa.